Aku diusir seperti sampah, ditampar istri sendiri, dan bajuku dibuang ke lumpur saat hujan badai. Mereka tidak tahu, rumah mewah yang mereka banggakan itu hanyalah kepingan kecil dari kerajaan properti milikku. Saat alat beratku datang meratakan rumah itu dengan tanah, apakah mereka masih berani menghinaku sebagai pengangguran? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Aroma bawang goreng yang hangus menyengat di dapur sempit itu. Namun Baskara tidak punya waktu untuk mengeluh. Tangannya yang kasar dengan cekatan membolak-balik spatula, berusaha menyelamatkan nasi goreng yang akan menjadi sarapan istri dan ibu mertuanya. Di luar, suara high heels yang mengetuk lantai granit terdengar semakin mendekat. Sebuah pertanda bahwa badai harian akan segera dimulai. Arini muncul dengan setelan kantor yang rapi dan riasan wajah yang sempurna. Sangat kontras dengan Baskara yang hanya mengenakan kaos oblong lusuh dan celana pendek yang warnanya sudah memudar. Tanpa sepatah kata sapaan, Arini menarik kursi makan dan menatap piring di depannya dengan tatapan jijik. Ia mengaduk nasi itu sebentar sebelum melemparkan sendoknya hingga berdenting nyaring. Arini bertanya dengan nada tinggi tentang mengapa rasa nasi itu begitu hambar dan tidak menggugah selera sama sekali. Baskara hanya terdiam. Ia sudah terbiasa dengan nada bicara seperti itu selama 3 tahun pernikahan mereka. Ia mencoba menjelaskan bahwa bumbu dapur sudah habis dan uang bulanan yang diberikan Arini sudah tidak bersisa untuk membeli keperluan baru. Mendengar alasan itu, Bu Ratna, ibu mertua Baskara, muncul dari arah kamar dengan daster sutranya yang mewah. Ia langsung menimpali dengan kalimat yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kritikan soal makanan. Bu Ratna menghina Baskara sebagai laki-laki yang tidak tahu diri karena berani menanyakan uang kepada istri yang sudah bekerja keras. Ia mengingatkan Baskara bahwa jika bukan karena belas kasihan keluarga mereka, Baskara mungkin sudah membusuk di kolong jembatan sejak kecelakaan yang membuatnya kehilangan segalanya beberapa tahun lalu. Baskara menelan semua hinaan itu bulat-bulat, meski dadanya terasa sesak oleh amarah yang ia pendam dalam-dalam. Ia melihat bagaimana Arini hanya diam, tidak membela suaminya sedikit pun, malah asyik memeriksa ponsel mahalnya. Bagi Arini, Baskara hanyalah beban, seorang pria yang kehilangan taringnya dan kini hanya berfungsi sebagai pelayan rumah tangga yang tak dibayar. Arini kemudian berdiri, mengambil tas bermereknya, dan berpesan agar Baskara segera membersihkan seluruh sudut rumah. Karena sore nanti akan ada temuan men kantornya yang datang berkunjung, sepeninggal istri dan mertuanya. Baskara duduk di kursi kayu di dapur, menatap sisa nasi goreng yang ditolak tadi. Ia mengeluarkan sebuah ponsel lama dari saku celananya, sebuah benda yang tidak pernah diketahui oleh siapapun di rumah itu. Muncul sebuah notifikasi pesan singkat yang berisi laporan pertumbuhan aset sebesar 20% dalam kuartal terakhir. Baskara menghela napas panjang. Teringat pada janjinya sendiri untuk hidup rendah hati dan menjauh dari dunia bisnis yang kejam demi mencari ketulusan cinta. Namun, melihat sikap Arini yang semakin menjadi-jadi, ia mulai bertanya apakah semua kesabaran ini masih ada gunanya. Sore harinya, rumah itu mulai ramai oleh suara tawa yang dibuat-buat. Teman-teman Arini datang dengan gaya hidup mereka yang serba mewah. Baskara dengan patuh membawakan nampan berisi minuman dan camilan, bergerak layaknya bayangan yang tak dianggap ada. Salah satu teman Arini bertanya dengan nada menyindir tentang siapa pria yang melayani mereka itu. Arini menjawab dengan enteng bahwa Baskara hanyalah asisten rumah tangga baru yang dititipkan kerabat jauhnya. Luka di hati Baskara semakin menganga mendengar pengakuan itu. Namun ia tetap tersenyum tipis sambil meletakkan gelas terakhir di atas meja. Di tengah pembicaraan itu, seorang pria bernama Randy, yang dikenal sebagai pengusaha muda sukses di bidang logistik, mulai menggoda Arini secara terang-terangan. Randy mengejek penampilan Baskara yang dianggapnya sangat merusak pemandangan di rumah semewah ini. Ia bahkan dengan sengaja menjatuhkan kacang ke lantai dan menyuruh Baskara untuk memungutnya menggunakan tangan. Arini tertawa kecil melihat tingkah Randy, seolah-olah penghinaan terhadap suaminya sendiri adalah hiburan yang sangat lucu. Baskara berjongkok, memungut kacang itu satu persatu sambil menundukkan kepala agar tak ada yang melihat kilatan tajam di matanya. Setelah semua tamu pulang, Arini masuk ke kamar dan mendapati Baskara sedang membaca sebuah berkas tua. Arini langsung merampas berkas itu dan merobeknya tanpa melihat isinya. Mengira itu hanyalah sampah yang dikumpulkan Baskara dari gudang. Ia membentak Baskara agar tidak lagi menunjukkan wajah menyedihkannya di depan teman-temannya. Arini menyatakan bahwa ia malu memiliki suami seperti Baskara
Dan lebih baik jika Baskara tidak pernah ada di hidupnya. Di dalam kegelapan kamar setelah lampu dimatikan, Baskara memantapkan hatinya bahwa waktu untuk bersabar telah berakhir. Dan esok akan menjadi awal dari keruntuhan kesombongan. Wanita yang paling ia cintai tersebut. Matahari pagi menyusup, malu-malu melalui celah gorden ruang tamu. Namun suasana di dalam rumah itu sudah memanas sejak subuh. Baskara sedang sibuk mengelap lantai marmer yang terkena tumpahan wine semalam saat pintu depan terbuka lebar. Arini melangkah masuk dengan wajah yang berseri-seri, ditemani oleh Randy yang tampak begitu percaya diri dengan setelan jas mahalnya. Di belakang mereka, Bu Ratna menyambut dengan senyum lebar yang jarang sekali ia tunjukkan kepada Baskara, tanpa mempedulikan Baskara yang masih berlutut membersihkan lantai. Arini langsung duduk di sofa utama dan mulai memamerkan tas baru yang baru saja dibelikan oleh Randy. Ia bercerita dengan nada tinggi tentang betapa hebatnya relasi bisnis Randy di dunia properti dan bagaimana pria itu bisa membantu karier Arini melesat lebih jauh. Bu Ratna mengget-menggot setuju sambil sesekali melirik sinis ke arah Baskara, membandingkan menantunya yang dianggap sampah dengan sosok Randy yang berkilauan bak emas murni. Sengaja berdiri tepat di depan Baskara, lalu menjatuhkan kunci mobil sport miliknya ke lantai yang baru saja dipel. Dengan nada meremehkan, ia menyuruh Baskara untuk membersihkan kunci itu, karena ia tidak sudi memegang benda yang terkena debu dari tangan seorang pelayan. Arini hanya tertawa kecil melihat suaminya diperlakukan seperti itu. Seolah-olah harga diri Baskara memang sudah tidak memiliki nilai lagi di matanya. Baskara tetap diam, tangannya mengepal kuat di balik kain pel. Namun ia tetap melakukan apa yang diminta demi melihat sejauh mana mereka akan melangkah. Percakapan di ruang tamu itu kemudian beralih ke topik yang lebih serius, mengenai rumah mewah yang mereka tempati saat ini. Arini dengan bangga mengatakan kepada Randy bahwa rumah ini adalah fasilitas eksklusif dari kantornya sebagai bentuk penghargaan atas kinerjanya yang luar biasa. Ia tidak tahu bahwa rumah itu sebenarnya berada di bawah naungan konsorsium besar yang bahkan direktur utamanya pun jarang terlihat di publik. Arini merasa sangat aman dan berkuasa di rumah itu, menganggap bahwa tempat tinggal tersebut adalah simbol status sosialnya yang tak tergoyahkan. Randy yang ingin terlihat ahli mulai memberikan analisis sok tahu mengenai nilai investasi lahan di daerah tersebut. Ia sesumbar bahwa dalam beberapa tahun ke depan, kawasan ini akan digusur untuk proyek megaproyek pemerintah dan hanya orang-orang yang memiliki koneksi kuat yang bisa bertahan atau mendapatkan ganti rugi besar. Baskara yang mendengarkan dari kejauhan hanya bisa tersenyum simpul, karena ia tahu betul siapa yang sebenarnya memegang kendali atas izin prinsip pembangunan di seluruh wilayah provinsi ini. Ketegangan memuncak saat Bu Ratna mulai membicarakan rencana masa depan Arini yang menurutnya tidak melibatkan Baskara lagi. Ia secara terang-terangan menyarankan agar Arini segera mengurus perceraian dan menerima pinangan Randy yang jelas-jelas lebih menjanjikan. Arini tidak membantah. Ia justru menatap Baskara dengan pandangan kosong dan mengatakan bahwa keberadaan Baskara di rumah ini hanyalah karena rasa kasihan yang tersisa. Arini merasa Baskara adalah parasit yang hanya bisa menghabiskan oksigen di rumah mewahnya tanpa memberikan kontribusi apapun. Randy semakin berani dengan mendekati Arini dan memegang tangannya di depan mata Baskara sendiri. Ia menantang Baskara untuk melakukan sesuatu jika memang merasa sebagai seorang laki-laki. Namun ia yakin Baskara hanya akan diam seperti pengecut. Baskara hanya menatap mata Randy dengan tenang. Sebuah tatapan yang sebenarnya menyimpan badai besar yang siap menghancurkan apapun di depannya. Ia menyimpan semua kota-kota hinaan itu dalam ingatannya, sebagai bahan bakar untuk pembalasan yang akan segera ia luncurkan setelah Randy pergi. Arini melemparkan selembar uang kertas ke arah Baskara dan menyuruhnya pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan mewah karena ia ingin menjamu Randy lagi besok malam. Bu Ratna menambahkan dengan ancaman bahwa jika masakan Baskara tidak enak, ia tidak akan sigen-sigen menyeret Baskara keluar dari rumah itu saat itu juga. Baskara mengambil uang itu bukan karena ia butuh, melainkan sebagai bukti terakhir dari rendahnya martabat mereka dalam memandang manusia. Ia melangkah keluar rumah dengan satu tujuan pasti, menghubungi orang-orang yang selama ini ia perintahkan untuk tetap diam di balik layar. Suasana pagi yang biasanya bising dengan suara cacian Bu Ratna mendadak berubah menjadi sunyi senyap saat seorang pria berseragam kurir berdiri di depan pagar besi rumah mereka. Baskara yang sedang menyapu halaman segera menghampiri dan menerima sebuah amplop coklat tebal dengan segel resmi dari Dinas Tata Kota dan Mahardika Land. Tanpa ekspresi, ia menyerahkan surat itu kepada Arini yang baru saja keluar rumah dengan terburu-buru untuk berangkat kerja. Arini merobek amplop itu dengan kasar, mengira itu hanyalah surat promosi atau tagihan rutin yang salah alamat.
Wajah Arini yang semula penuh riasan tebal mendadak pucat pasi saat matanya membaca baris demi baris isi surat tersebut. Tangannya gemetar hebat hingga lembaran kertas itu nyaris jatuh ke lantai teras yang masih basah. Bu Ratna yang melihat perubahan ekspresi anaknya segera merebut kertas itu dan membacanya dengan suara keras yang bergetar. Surat itu menyatakan bahwa seluruh area pemukiman tersebut telah ditetapkan sebagai jalur hijau dan pusat bisnis terpadu. Sehingga seluruh penghuni wajib mengosongkan bangunan dalam waktu 7 hari ke depan. Kepanikan luar biasa langsung melanda rumah itu. Karena Bu Ratna mulai berteriak histeris, menyalahkan nasib buruk yang menimpa mereka. Arini mencoba menghubungi atasannya di kantor untuk menanyakan status rumah fasilitas tersebut. Namun ia hanya mendapatkan jawaban dingin bahwa perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa karena pemilik lahan yang sebenarnya telah membatalkan kontrak sewa secara sepihak. Arini merasa dunianya runtuh seketika karena selama ini ia menyombongkan rumah ini sebagai miliknya pribadi di depan teman-teman sosialitanya. Baskara berdiri di sudut ruangan, hanya memperhatikan kekacauan itu dengan tatapan datar yang sulit diartikan. Ia mencoba mendekat dan memberikan saran agar mereka mulai merapikan barang-barang penting untuk mencari tempat tinggal sementara yang lebih sederhana. Namun, saran yang masuk akal itu justru memicu ledakan amarah dari Bu Ratna yang sudah kehilangan akal sehatnya. Bu Ratna menunjuk wajah Baskara dengan jari yang bergetar, menuduh bahwa semua kesialan ini terjadi karena aura, kemiskinan dan nasib buruk yang dibawa Baskara ke dalam keluarga mereka. Arini yang sedang stres berat ikut menimpali dengan kata-kata yang lebih tajam, mengatakan bahwa jika saja Baskara adalah pria yang berguna, setidaknya ia bisa memberikan solusi finansial atau tempat tinggal pengganti. Ia membandingkan Baskara dengan Randy yang menurutnya pasti memiliki koneksi untuk membatalkan penggusuran ini. Arini menganggap Baskara hanyalah penonton yang menikmati kehancuran istrinya sendiri, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Pada Baskara hanya ingin mereka bersiap agar tidak terhina saat alat berat banner-banner datang nanti. Sepanjang siang itu, Arini dan Bu Ratna sibuk menelepon siapa saja yang mereka kenal, mulai dari pejabat kecil hingga rekan bisnis. Namun semua pintu seolah tertutup rapat bagi mereka. Nama Mahardika Land yang tertera di surat itu seolah menjadi dinding beton yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Setiap kali mereka menyebutkan nama perusahaan itu, orang di seberang telepon langsung menutup pembicaraan dengan nada ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa pemilik tunggal perusahaan raksasa itu sedang berdiri di dapur mereka, mencuci piring dengan tenang seolah tidak ada badai yang sedang menerjang. Menjelang sore, Randy datang dengan mobil mewahnya. Namun kali ini ia tidak membawa kabar baik seperti biasanya. Randy mengaku bahwa ia sudah mencoba melobi beberapa orang di dinas terkait. Namun ia mengatakan bahwa proyek ini dipimpin langsung oleh sang raja properti yang identitasnya sangat dirahasiakan. Randy menyarankan Arini untuk menyerah dan segera pindah ke apartemen kecil miliknya. Sebuah tawaran yang sebenarnya merendahkan martabat Arini, namun ia tidak punya pilihan lain. Randy bahkan sempat melirik Baskara dan mengejek bahwa pria miskin seperti Baskara pasti senang melihat istrinya menderita. Baskara yang mendengar itu hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat Randy merasa merinding untuk sesaat tanpa tahu alasannya. Di dalam hati, Baskara sudah menghitung mundur setiap detik kehancuran sandiwara kesombongan mereka. Ia tahu bahwa surat itu hanyalah langkah awal dari skenario besar yang sudah ia siapkan untuk memberikan pelajaran paling berharga dalam hidup Arini dan ibunya. Dagenya, rumah ini hanyalah tumpukan batu bata yang tidak ada artinya dibandingkan dengan harga diri yang telah mereka injek-injek selama bertahun-tahun. Langit malam itu seolah ikut merasakan kemarahan yang tertahan. Mendung hitam menggantung rendah, disertai kilatan petir yang menyambar-nyambar. Di dalam ruang tamu, suasana jauh lebih mencekam daripada badai di luar sana. Arini baru saja kembali dari pertemuan dengan pengacara yang mengatakan bahwa posisi hukum mereka sangat lemah dan penggusuran tetap akan dilaksanakan. Frustrasi dan lelah, Arini meluapkan seluruh emosinya kepada Baskara yang sedang melipat pakaian di pojok ruangan. Arini berjalan menghampiri Baskara dan menendang tumpukan pakaian yang sudah rapi itu hingga berantakan kembali ke lantai. Ia berteriak dengan suara serak, bertanya mengapa Baskara masih bisa terlihat setenang itu, sementara istrinya sedang berada di ambang kehancuran. Bu Ratna yang terbangun karena keributan itu ikut turun dan menambah panas suasana dengan makian yang semakin merendahkan martabat manusia. Bu Ratna mengatakan bahwa melihat wajah Baskara hanya membuatnya semakin mual dan ingin muntah karena dianggap sebagai pembawa sial yang nyata. Puncaknya terjadi ketika Baskara mencoba berbicara dengan nada lembut, mengingatkan Arini bahwa harta bisa dicari namun ketenangan jiwa lebih utama. Mendengar kalimat itu, Arini seolah meledak dan mendaratkan tamparan keras di pipi kiri Baskara.
hingga pria itu tersungkur ke lantai. Arini berteriak bahwa ia tidak butuh ceramah dari seorang pria pengangguran yang hidup dari belas kasihannya. Ia merasa Baskara tidak berhak bicara soal harta karena sepeser pun uang di rumah itu bukan hasil keringat suaminya, tanpa memberikan kesempatan bagi Baskara untuk membela diri. Arini menarik kerah baju Baskara dan menyeretnya menuju pintu depan dengan sisa tenaga yang ia miliki. Bu Ratna membantu dengan melemparkan tas punggung tua milik Baskara yang berisi beberapa helai pakaian lusuh keluar teras. Mereka menyatakan bahwa sejak detik ini, Baskara bukan lagi bagian dari keluarga itu dan tidak diizinkan menginjakkan kaki di rumah tersebut selamanya. Mereka lebih memilih menghadapi kehancuran sendirian daripada harus melihat wajah Baskara yang mereka anggap sebagai parasit. Baskara berdiri di tengah guyuran hujan lebat yang tiba-tiba tumpah dari langit, membiarkan tubuhnya basah kuyup hingga ke tulang. Ia menatap pintu rumah yang tertutup rapat dengan bunyi dentuman yang keras, mengunci segala kenangan pahit yang ia lalui di sana. Tidak ada air mata di wajahnya, yang ada hanyalah sorot mata yang dingin dan setajam silet. Ia memungut tasnya yang kotor terkena lumpur, lalu berjalan perlahan menuju gerbang tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Kesabarannya telah habis tepat saat tetes hujan pertama menyentuh bumi malam itu. Beberapa blok dari rumah tersebut, sebuah mobil sedan hitam mewah dengan kaca gelap sudah menunggu di pinggir jalan yang sepi. Saat Baskara mendekat, seorang pria bersetelan jas rapi segera keluar dan memayungi Baskara dengan sikap sangat hormat. Pria itu adalah asisten pribadi yang selama ini mengelola seluruh aset rahasia milik Baskara. Tanpa banyak bicara, asisten tersebut membukakan pintu mobil dan mempersilakan Baskara masuk ke dalam kabin yang hangat dan mewah. Sangat jauh berbeda dengan dinginnya lantai rumah Arini. Di dalam mobil, Baskara melepaskan kaos oblongnya yang basah dan menggantinya dengan kemeja sutra yang sudah disiapkan di kursi belakang. Ia mengambil sebuah tablet yang menyala, menampilkan denah kawasan rumah Arini yang akan segera diratakan dengan tanah. Baskara memberikan perintah singkat kepada asistennya untuk membatalkan semua dispensasi waktu dan melakukan eksekusi secepat mungkin. Ia ingin semua proses hukum dipercepat agar Arini dan ibunya tidak punya waktu lagi untuk bernapas atau mencari perlindungan di tempat lain malam itu. Saat Arini dan Bu Ratna menangis di dalam rumah yang gelap karena listrik yang tiba-tiba padam, Baskara duduk di kantor pribadinya di puncak gedung pencakar langit. Ia menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di bawah sana, merasa bahwa beban berat di pundaknya telah hilang berganti dengan tekad yang bulat. Ia bukan lagi suami yang tertindas, melainkan sang raja properti yang siap mengambil kembali miliknya dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Lantai teratas gedung Mahardika Land Tower biasanya sunyi, namun pagi itu suasana terasa tegang dan penuh hormat. Para jajaran direksi berdiri berjajar dengan tubuh tegap di depan pintu lift eksekutif, menanti kedatangan sosok yang selama 3 tahun terakhir hanya berkomunikasi melalui pesan-pesan terenkripsi. Ketika pintu lift terbuka, muncullah Baskara dengan setelan jas hitam custom-made yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang biasanya berantakan kini tersisir rapi ke belakang, menonjolkan rahang tegas dan tatapan mata yang dingin sedingin es kutub. Tidak ada lagi sisa-sisa pria yang memegang sapu atau mencuci piring dengan kaos oblong lusuh di wajahnya saat ini. Langkah kakinya yang mantap menggema di sepanjang koridor marmer, menciptakan irama yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa segan. Asisten pribadinya, yang bernama Dewa, berjalan satu langkah di belakang sambil membacakan laporan singkat mengenai perkembangan proyek pengosongan lahan di sektor 7 wilayah, di mana rumah Arini berada. Baskara tidak mengucapkan sepatah kata pun, hingga ia duduk di kursi kebesarannya yang menghadap langsung ke panorama kota Jakarta yang megah. Di dalam ruangan yang luas itu, Baskara memutar kursi kerjanya dan menatap layar monitor besar yang menampilkan rekaman CCTV real time. Dari depan rumah Arini, ia melihat istrinya, atau lebih tepatnya wanita yang masih sah secara hukum sebagai istrinya, sedang berdebat kusir dengan beberapa petugas lapangan yang mulai memasang patok kuning di pinggir jalan. Senyum tipis yang syarat akan kepuasan muncul di sudut bibir Baskara. Sebuah ekspresi yang belum pernah ia tunjukkan selama bertahun-tahun. Hidup dalam penyamaran yang menyiksa batin, Baskara kemudian memanggil kepala divisi legal dan memberikan instruksi yang sangat spesifik mengenai status kepemilikan aset tersebut. Ia menegaskan bahwa rumah yang ditempati Arini harus segera dikosongkan tanpa ada kompensasi tambahan dalam bentuk apapun karena pelanggaran kontrak penggunaan fasilitas. Ia ingin Arini merasakan bagaimana rasanya kehilangan tempat bernaung secara tiba-tiba, persis seperti cara Arini mengusirnya ke tengah hujan badai tempo hari. Baskara menegaskan bahwa tidak boleh ada belas kasihan, karena baginya
Arini dan ibunya sudah mati sejak mereka menendangnya keluar dari pintu depan Identitas Osli. Baskara sebagai CEO Mahardika Land akhirnya dibuka secara internal untuk memudahkan koordinasi penghancuran lahan tersebut. Berita mengenai kembalinya sang raja properti yang misterius mulai menyebar di kalangan pengusaha properti, menciptakan kegemparan luar biasa. Namun, Baskara tetap menutup rapat akses informasi ini dari publik luas, terutama dari jangkauan Arini. Ia ingin kejutan ini tersimpan rapi hingga saat terakhir. Saat alat berat banner-banner menyentuh dinding rumah yang penuh dengan kenangan pahit itu, menjelang siang, Baskara menandatangani berkas percepatan eksekusi dengan pena emas yang berkilau di bawah lampu ruangan. Ia merasa setiap goresan tintanya adalah sebuah pernyataan perang terhadap ketidakadilan yang ia terima selama ini. Dewa bertanya, apakah Baskara ingin memberikan kesempatan terakhir bagi Arini untuk meminta maaf? Namun Baskara hanya menggeleng pelan dengan mata yang tetap fokus pada layar monitor. Baginya, kata maaf sudah tidak memiliki ruang di dalam rencana besarnya yang telah dirancang dengan sangat presisi. Saur itu juga, Baskara memerintahkan tim lapangan untuk memutuskan seluruh sambungan utilitas di area tersebut. Mulai dari air bersih hingga koneksi internet cadangan, ia ingin Arini dan Bu Ratna merasakan tekanan psikologis yang perlahan namun pasti akan menghancurkan kewarasan mereka. Baskara duduk diam di kantornya, menyesap kopi pahit sambil membayangkan wajah panik Arini saat menyadari bahwa tidak ada satupun relasi mewahnya yang bisa membantu melawan kekuatan. Mahardika Land, sang raja properti telah kembali, dan ia tidak datang untuk memaafkan, melainkan untuk meratakan segalanya. Arini berlari masuk ke kantornya dengan napas tersengal-sengal, berharap bisa menemui direktur utama untuk memohon pembatalan perintah pengosongan rumah fasilitasnya. Ia sudah merasa sangat putus asa setelah semalaman tidak bisa tidur, karena rumahnya gelap gulita dan air tidak mengalir sedikit pun. Namun, sesampainya di lobi perusahaan, ia justru dihadang oleh dua petugas keamanan yang biasanya selalu membungkuk hormat padanya. Mereka memberikan tatapan dingin dan menyuruh Arini untuk segera mengemasi barang-barang pribadinya di meja kerja, karena surat pemecatannya sudah keluar. Dunia seolah berputar bagi Arini saat ia menerima map merah berisi surat pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon, karena dianggap telah mencemarkan nama baik perusahaan dengan skandal penyerobotan lahan milik Mahardika Land. Arini berteriak histeris, menanyakan bagaimana mungkin rumah yang diberikan perusahaan justru menjadi alasan pemecatannya. Ia tidak sadar bahwa perusahaan tempatnya bekerja hanyalah satu dari sekian banyak anak perusahaan kecil di bawah kendali penuh Mahardika Land milik Baskara. Semua pintu rezeki yang selama ini ia sombongkan tertutup rapat dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara itu, di rumah, Bu Ratna sedang duduk meratap di atas koper-koper yang belum terisi penuh. Ia terus mencoba menghubungi Randy, pria kaya yang mereka agung-agungkan. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Randy yang licik rupanya sudah mengetahui bahwa lawan yang mereka hadapi adalah raksasa properti yang tidak mungkin bisa ia lawan. Sehingga ia memilih untuk menghilang dan menyelamatkan asetnya sendiri. Bu Ratna mulai menyadari bahwa satu-satunya orang yang selama ini tulus melayani dan menjaga mereka, meski terus dihina, adalah Baskara yang kini entah ada di mana. Arini pulang ke rumah dengan langkah gulai dan air mata yang merusak riasan wajahnya yang mahal. Ia mendapati ibunya sedang menangis di lantai ruang tamu yang kotor karena tidak dibersihkan sejak Baskara pergi. Mereka berdua duduk berpelukan dalam keheningan yang menyakitkan, meratapi nasib yang berubah drastis dari puncak kemewahan menuju jurang kehinaan. Arini mulai teringat bagaimana ia menendang Baskara dan menampar suaminya itu. Dan untuk pertama kalinya, rasa penyesalan mulai merayap masuk ke dalam relung hatinya. Meski mungkin semua sudah terlambat, kegelisahan mereka semakin memuncak saat sebuah mobil operasional Mahardika Land berhenti di depan gerbang dan memasang spanduk besar bertuliskan, bangunan ini akan diratakan dalam 24 jam. Bu Ratna berlari keluar dan memohon kepada para pekerja agar diberikan waktu tambahan. Namun para pekerja itu hanya mengikuti instruksi dari atasan pusat. Mereka mengatakan bahwa keputusan ini datang langsung dari pemilik lahan yang sangat tersinggung dengan keberadaan penghuni di rumah tersebut. Bu Ratna jatuh pingsan di atas trotoar, tidak kuat menahan malu dilihat oleh tetangga sekitar yang mulai berbisik-bisik. Arini mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik Mahardika Land melalui pencarian internet yang lambat di ponselnya menggunakan sisa kuota yang ada. Namun, tidak ada satupun foto wajah sang CEO yang terpampang di sana.
hanya inisial B yang tertulis di setiap profil perusahaan. Arini merasa nama itu sangat familiar, namun egonya yang tinggi menolak untuk menghubungkannya dengan suaminya yang pengangguran. Ia tetap meyakini bahwa Baskara hanyalah sampah masyarakat yang mungkin sekarang sedang mengemis di pinggir jalan untuk menyambung hidup. Malam terakhir di rumah itu terasa seperti neraka bagi Arini dan ibunya. Mereka hanya makan biskuit sisa dan minum air mineral seadanya, sambil duduk di antara tumpukan barang yang berantakan. Suara mesin alat berat yang mulai diparkir di ujung jalan terdengar seperti lonceng kematian bagi kehidupan sosial mereka. Arini menatap ke arah pintu depan, berharap keajaiban datang atau setidaknya ada seseorang yang bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran total yang sudah di depan mata. Namun, yang terdengar hanyalah suara angin malam yang dingin, seolah menertawakan kebodohan mereka selama ini. Penyesalan memang selalu datang di akhir, dan bagi Arini, penyesalan itu terasa sangat menyesakkan dada. Ia mulai membayangkan jika saja ia memperlakukan Baskara dengan baik, mungkin mereka masih memiliki tempat untuk bersandar di saat sulit seperti ini. Namun, bayangan tentang Baskara yang basah kuyup di bawah hujan terus menghantuinya, memberikan rasa bersalah yang tidak akan pernah hilang. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang ia anggap tidak berharga adalah pemegang kendali atas napas kehidupan dan martabat keluarganya, yang kini sedang berada di ujung tanduk. Cahaya matahari pagi yang terik menyinari dibu-dibu yang berterbangan di depan rumah yang kini tampak kusam itu. Arini terbangun dengan mata sembab dan rambut yang berantakan. Ia terbangun bukan karena alarm ponselnya, melainkan karena getaran hebat yang merambat dari tanah hingga ke dinding rumah. Di luar, suara deru mesin alat berat terdengar seperti geraman monster kelaparan yang siap memangsa apa saja di depannya. Bu Ratna sudah berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi, menyaksikan dua buah ekskavator raksasa sudah terparkir tepat di depan pagar rumah mereka yang kini sudah dicopot paksa oleh para pekerja. Para tetangga mulai berkerumun di kejauhan, memberikan tatapan yang campur aduk antara kasihan dan syukur, karena selama ini Bu Ratna dikenal sebagai orang yang sangat sombong di lingkungan tersebut. Arini berlari keluar tanpa alas kaki, mencoba menghadang petugas lapangan yang sedang memberikan instruksi terakhir kepada operator alat berat. Ia memohon dengan suara parau agar mereka diberikan waktu setidaknya 1 hari lagi untuk memindahkan barang-barang besar yang masih tertinggal di dalam. Namun, petugas itu hanya menunjukkan jam tangannya dan mengatakan bahwa perintah eksekusi tidak bisa ditunda sedetik pun karena sang pemilik lahan akan segera datang meninjau lokasi. Kepanikan itu memuncak saat sebuah iring-iringan mobil mewah berwarna hitam metalik memasuki kawasan jalan yang sempit itu. Mobil paling depan adalah sebuah sedan mewah yang sangat jarang terlihat di jalanan biasa. Berhenti tepat di hadapan Arini yang masih bersimpuh di atas aspal. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria dengan sepatu kulit yang mengkilap melangkah turun. Arini mendongak, matanya menyipit karena silau matahari. Namun jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat sosok yang berdiri di depannya. Itu adalah Baskara, suaminya yang beberapa hari lalu ia usir dengan hinaan paling rendah yang pernah ada. Baskara berdiri tegak dengan setelan jas seharga ratusan juta rupiah. Kacamata hitamnya menutupi sorot matanya yang dingin, namun aura kekuasaannya terasa begitu menekan. Bu Ratna yang melihat sosok itu langsung berlari mendekat. Ia mengira Baskara datang untuk menyelamatkan mereka, atau mungkin telah bekerja sebagai sopir untuk orang kaya yang bisa membantu mereka. Bu Ratna berteriak memanggil nama Baskara dan menyuruhnya untuk segera meminta bosnya menghentikan penghancuran rumah ini. Namun, langkah Bu Ratna terhenti saat melihat asisten pribadi Baskara, Dewa, membungkuk sangat dalam dan menyapa Baskara dengan sebutan Tuan Besar Mahardika. Lutut Arini terasa lemas hingga ia jatuh, terduduk di atas tanah yang berdebu saat menyadari kenyataan yang sangat pahit tersebut. Pria yang selama ini ia injak-injak, pria yang ia suruh membersihkan kotoran di lantai, dan pria yang ia anggap tidak berguna, ternyata adalah sang raja properti yang selama ini ia kagumi dari kejauhan. Baskara berjalan mendekati Arini, berhenti tepat beberapa sentimeter di depannya, tanpa ada niat untuk mengulurkan tangan membantu wanita itu berdiri. Ia melepaskan kacamata hitamnya, memperlihatkan sorot mata yang hampa, seolah Arini hanyalah tumpukan debu yang mengganggu pemandangan proyek masa depannya. Arini mencoba meraih ujung celana Baskara sambil terisak, memohon ampun dan mengatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya selama ini. Ia berjanji akan menjadi istri yang baik jika saja Baskara mau menghentikan alat berat itu dan memberikan mereka tempat tinggal yang layak. Namun, Baskara hanya menarik kakinya menjauh dengan gerakan yang sangat halus,
namun penuh dengan penolakan. Ia menatap ke arah rumah yang penuh dengan kenangan pahit itu, lalu menatap kembali ke arah Arini dengan senyuman yang lebih mirip dengan seringai kemenangan yang sunyi. Baskara berkata dengan suara rendah, namun sangat jelas, bahwa rumah ini bukan lagi tempat tinggal, melainkan simbol dari kesombongan yang harus diratakan. Ia mengingatkan Arini tentang malam saat ia diusir di tengah hujan badai. Saat Arini mengatakan bahwa ia tidak butuh pria seperti Baskara di hidupnya. Sekarang, Baskara hanya sedang mewujudkan keinginan Arini untuk benar-benar pergi dari hidupnya. Namun ia melakukannya dengan cara mengambil kembali semua fasilitas yang sebenarnya berasal dari kantongnya sendiri. Penyesalan Arini sama sekali tidak mengubah keputusan Baskara, yang sudah bulat untuk menghapus masa lalunya bersama wanita itu. Baskara mengangkat tangan kanannya, memberikan isyarat kecil kepada operator ekskavator yang sudah bersiap di kursinya. Suara gemuruh mesin semakin menghebat, dan lengan besi raksasa itu mulai terangkat tinggi ke udara. Arini dan Bu Ratna hanya bisa berteriak histeris saat cakar baja itu menghantam atap rumah dengan kekuatan penuh, menghancurkan genteng dan kayu plafon hingga berserakan kemana-mana. Setiap dentuman reruntuhan bangunan itu terasa seperti pukulan telak yang menghantam harga diri. Arini hingga hancur berkiping-heping di depan mata banyak orang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, rumah mewah yang dulu menjadi kebanggaan Arini sudah berubah menjadi tumpukan puing, semen, dan debu yang tidak berharga. Semua pakaian bermerek, tas mewah, dan furnitur mahal yang belum sempat mereka pindahkan, kini terkubur di bawah reruntuhan tembok yang roboh. Bu Ratna pingsan berkali-kali, karena tidak kuat melihat hartanya musnah begitu saja. Sementara Arini hanya bisa duduk termenung menatap gundukan tanah yang kini menjadi nisan bagi masa kejayaannya. Ia kehilangan segalanya dalam sekejap mata, persis seperti cara ia membuang Baskara dari kehidupannya. Baskara tidak menunjukkan emosi apapun saat melihat kehancuran itu. Ia justru merasa sebuah beban besar telah terangkat dari pundaknya seiring dengan robohnya dinding terakhir rumah tersebut. Ia kemudian memerintahkan dewa untuk memberikan selembar surat kepada Arini yang masih terpaku di sana. Surat itu bukan cek uang atau tawaran tempat tinggal, melainkan gugatan cerai resmi dan rincian utang perusahaan yang harus dibayar oleh Arini karena penyalahgunaan fasilitas kantor selama ini. Baskara memastikan bahwa Arini tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga akan dikejar oleh hukum atas keserakahannya. Tanpa menoleh lagi, Baskara masuk kembali ke dalam mobil mewahnya, meninggalkan lokasi yang kini dipenuhi oleh kepulan debu sisa bangunan. Di dalam mobil, ia melihat ponselnya yang menampilkan notifikasi mengenai akuisisi lahan baru di pusat kota yang akan menjadi proyek terbesarnya tahun ini. Ia sudah tidak punya waktu lagi untuk memikirkan wanita yang tidak pernah menghargainya saat ia berada di titik terendah. Baginya, Arini dan Bu Ratna hanyalah bab gelap dalam bukunya yang sudah ia tutup rapat dan tidak akan pernah ia baca. Lagi, kehidupan Arini dan ibunya berubah drastis menjadi sebuah tragedi yang memprihatinkan setelah kejadian penggusuran itu. Tanpa pekerjaan, tanpa harta, dan dengan nama baik yang sudah hancur, mereka terpaksa tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang kumuh. Arini harus bekerja serabutan sebagai buruh cuci untuk sekadar membeli makan sehari-hari. Sebuah ironi besar bagi wanita yang dulu menghina suaminya karena melakukan pekerjaan rumah tangga. Setiap kali ia melihat berita di televisi tentang kesuksesan sang raja properti, dadanya terasa sesak oleh rasa sakit yang tak kunjung sembuh. Bu Ratna pun tidak luput dari penderitaan. Ia yang dulu terbiasa hidup mewah, kini harus menanggung malu dan sakit-sakitan karena depresi yang berkepanjangan. Tidak ada lagi teman men sosialita yang datang menjenguk. Bahkan Randy pun sudah menghilang entah kemana setelah mengetahui Arini jatuh miskin. Mereka hidup dalam beang-beang penyesalan abadi, menyadari bahwa mereka telah membuang permata demi segenggam kerikil yang mereka anggap emas. Penderitaan mereka menjadi pengingat pahit bahwa roda kehidupan selalu berputar dan kesombongan adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Baskara terus melangkah maju, membangun gudang-gedang pencakar langit yang semakin tinggi, seolah ingin menunjukkan bahwa ia bisa menyentuh langit tanpa bantuan siapapun. Ia menjadi sosok yang lebih bijaksana namun tetap tegas dalam setiap langkah bisnisnya, memastikan tidak ada lagi orang yang bisa meremehkannya. Kisah tentang sang raja properti yang pernah menjadi suami tertindas menjadi legenda di dunia bisnis. Sebuah kisah tentang kesabaran yang berujung pada pembalasan yang paling elegan. Rumah itu mungkin sudah rata dengan tanah, namun di atas tanah itu, Baskara membangun kerajaan baru yang jauh lebih kokoh dan tak tertandingi. Cerita berakhir dengan pemandangan Arini yang sedang berdiri di depan pagar proyek besar milik Mahardika Land, menatap poster wajah Baskara yang terpampang megah di sana. Ia menangis tanpa suara, menyadari bahwa pria di dalam poster itu adalah pria yang dulu pernah sangat mencintainya, namun kini sudah menjadi orang asing yang paling jauh dari jangkauannya. Langit sore
yang berwarna kemerahan, menjadi saksi bisu dari akhir sebuah kesombongan dan awal dari kejayaan abadi sang raja properti yang telah berhasil mengambil kembali harga dirinya dengan cara yang paling memuaskan.